Di awal tahun 2021 ini kita menyaksikan banyak musibah menimpa negeri kita. Mulai kasus Covid yang tidak segera menurun, ditambah beberapa hari ini banjir menimpa sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Kita patut merenungi musibah ini. Ada beberapa poin yang hendaknya kita pahami bersama. Yang pertama, bahwasanya tidak akan terjadi apapun di dunia maupun apa yang menimpa kita kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hendaklah bertawakal kepada Allah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Maka kita tidak pantas untuk membanggakan diri di hadapan Allah, menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membuat aturan untuk kehidupan kita ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pada umumnya musibah itu tidak akan terjadi kecuali disebabkan oleh kesalahan manusia. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, itu adalah karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Musibah terjadi karena kesalahan. Suatu ketika terjadi gempa di Madinah. Khalifah Umar waktu itu kemudian memukul bumi, kemudian mengatakan, "Quri alam a'dil alaik." Wahai bumi, tenanglah engkau. Tidakkah aku sudah berlaku adil kepada engkau? Imamul Haramain ketika menjelaskan peristiwa ini, beliau mengatakan bahwasanya Khalifah Umar adalah khalifah zahir dan batin. Dia bisa menghukum manusia dengan takzir, sebagaimana juga dia menghukum bumi ketika bumi itu berulah. Yang menarik dari perkataan Khalifah Umar adalah pertanyaan beliau kepada bumi, "Alam a'dil alaik?" Bukankah aku sudah berlaku adil kepada engkau, wahai bumi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika bumi sekarang berulah kepada kita, kita patut bertanya-tanya, apakah kita memang tidak adil memperlakukan bumi kita ini? 3,7 juta hektar hutan di Kalimantan Selatan, sekitar 50% itu sudah menjadi areal tambang dan kelapa sawit. Bumi perlu bernafas. Bumi perlu paru-paru. Paru-parunya kita potong. Bumi perlu perut untuk menyimpan kandungan air. Perutnya digali dengan tambang. Air perlu tempat. Tempat air kemudian kita tempati. Lalu siapa yang salah ketika air itu kemudian menempati tempat-tempatnya? Sudahkah kita adil berlaku kepada bumi yang ada di tempat kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih itu, keadilan secara bahasa adalah lawan dari kata az-zulm, kezaliman. Sedangkan yang namanya zalim secara bahasa itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini tercermin pada dua hal. Yang pertama, kita tidak memperlakukan semua anggota masyarakat sama di depan hukum. Yang kita senangi kesalahannya kita tolerir, yang tidak kita senangi kesalahannya kita cari-cari. Suatu ketika seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah, beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Khaybar, mendatangi orang-orang Yahudi. Cerita ini diabadikan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Saat Abdullah bin Rawahah datang ke sana, orang-orang Yahudi mengumpulkan perhiasan dari anak dan istri-istri mereka, gelang, kalung dan sebagainya dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menyogok Abdullah bin Rawahah agar meringankan perhitungan hasil kebun-kebun di Khaybar.
Apa jawaban Abdullah bin Rawahah ketika mereka menyodorkan suap tersebut? Beliau katakan, wahai orang-orang Yahudi, kalian itu adalah ciptaan Allah yang paling aku benci. Dan kebencianku itu tidak akan membuat aku berlaku aniaya, berlaku zalim kepada kalian. Sesungguhnya harta suap yang kalian berikan itu adalah haram, kami tidak memakannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, mendengar ini orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap adil seperti inilah maka langit dan bumi menjadi tegak. Masyarul muslimin rahimakumullah, keadilan adalah ketika yang kita benci maupun yang kita senangi, kita dudukkan sama sejajar di depan hukum. Keadilan dari sisi yang kedua adalah ketika kita menggunakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua kita perlakukan sama, ketika hukumnya adalah hukum yang menentang hukum Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutnya sebagai orang adil, tapi menyebutnya sebagai orang yang zalim. Allah katakan dalam Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang zalim.